diceritakan. Sedang dalam satu perjalanan ada satu majelis kumpul di situ. Lalu kemudian ada seseorang sedang menyampaikan Quran dan Sunnah. Menyampaikan ngaji fikih. Pemahaman agama. Lalu kemudian Sayyidina Ali mampir lalu mengatakan. Ata'lamun nasikh wal mansuh. Ustadz kalau di sini mah. Kamu paham nggak nasikh dan mansuh? Kata dia jawab, kata si ustadznya jawab. La ya Ali. Saya nggak ngerti tuh nasikh mansuh. Apa kata Sayyidina Ali? Kamu itu sesat dan menyesatkan. Jadi Sayyidina Ali itu galak apa enggak tuh? Keras, tegas apa lembek kira-kira? Maksudnya nasikh mansuh itu apa? Kuntu nahaitukum an ziyaratil kubri. Pernah Rasul melarang ziarah kubur. Fazuruha, beberapa selang waktu kemudian disuruh ziarah. Larangan ada sebab, perintah juga ada sebab. Nasikh mansuh itu menjelaskan tentang hukum yang lama tidak berlaku karena ada hukum yang baru. Kemarin waktu belum dikasih papan, ini lantai. Boleh nggak duduk-duduk di sini kita? Nggak boleh. Waktu itu nggak boleh. Asmang jangan di situ bang. Ya sekarang sudah ada. Malah disuruh. Nah berarti larangan dan perintah ada sebab. Nggak mungkin. Anak-anak kalau sudah jam 10 malam tidur istirahat. Besok sekolah. Ternyata kan libur, kan besok libur ya. Nanti sebabnya lain lagi. Anak-anak nggak boleh begadang. Iya tapi libur besok. Nanti besok pagi bangunnya susah bangunnya. Dimintain bangun pagi susah. Kenapa? Karena begadang. Kemarin katanya boleh kalau libur. Ternyata besok libur juga nggak boleh tidur malam. Kenapa? Bangunnya susah nanti. Kan besok mau jalan-jalan. Ayo cepat tidur cepat. Besok pagi berangkat. Jadi kenapa berubah-ubah aturannya? Situasi dan kondisinya, zamannya, dan memang harus paham. Kenapa tidak boleh? Kenapa boleh? Membahas tentang disiplin ilmunya. Lalu asbab nuzul. Bagaimana dulu Quran turun. Ini mengatakan Sayyidina Ali dulu begitu keras. Dan sekarang ketika ada ya barangkali oknum. Yang kalau diingatkan malah langsung nyolot. Kan kemarin saya contoh. Kalau yang dulu ada Fir'aun mengaku Tuhan. Sekarang kan nggak ada. Tapi kalau yang ngaku Nabi masih ada. Yang ngaku alim, ulama masih ada. Dia nggak ngerti tapi ngaku ngerti. Dia nggak paham tapi ngaku paham. Dia nggak alim ngaku alim. Dia nggak ustadz ngaku ustadz. Dia nggak ulama ngaku ulama. Masih banyak itu, Pak. Masalahnya apa? Ketika diingatkan, ya itu tadi. Emang apa bedanya saya dengan ulama-ulama? Tuh, jadi apa bedanya? Ya banyak lah. Banyak. Antara langit dan sumur, Mang. Kemarin kan udah ganti, Mang. Lupa. Kalau bumi kan masih di sini nih. Kalau sumur ke dalam lagi. Jauh pisan. Jadi nggak bisa. Ingat. Nggak akan nyampe kita benar itu kecuali melalui orang yang sudah benar. Ya kita ikutin yang benar itu. Ibnu Mas'ud bilang begitu. Apa katanya? Tidak ada daripada satu ayat kecuali itu akan diamalkan dengan ayat itu. Maka bersumber dari mana dia mendengar itu tergantung dari siapa yang menyampaikan, dari mana dia mendengar, maka dia akan mengamalkan. Kalau sekali informasi itu salah, pasti kita akan melakukan kesalahan. Yaitu masalah. Itulah masalahnya dari satu kesalahan dalam memahami. Itu baru yang zahirnya saja. Wa yafhamu daqiqu ma'anihi, memahami daqiqi ma'anihi itu yang lembut-lembut, yang tersirat. Makanya Quran itu ada yang tersurat, yang tersirat, yang tertulis dan yang tidak tertulis. Misalnya gini, lafadznya iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Artinya iyyaka na'budu, kepada engkaulah kami menyembah, wa iyyaka nasta'in, kepada engkaulah juga kami memohon pertolongan. Ini yang menyampaikan ini wahyunya dari Allah. Berarti yang ngasih tahu juga Allah. Kata Allah apa katanya? Kamu hendaklah menyembah kepada Allah. Atau bahasanya, kepada engkaulah ya Allah kami menyembah. Setelah itu, wa iyyaka nasta'in, maka kepada engkau juga kami memohon pertolongan. Secara tersurat, tertulis di situ, artinya secara zahir nih. Orang tuh berdoa ke Allah minta tolong dulu atau ibadah dulu yang dibenerin? Kalau ngikutin tulisan tuh,
Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kepada engkau kami menyembah, kepada engkau kami memohon pertolongan. Dalam pengamalannya, minta tolong dulu atau menyembah dulu yang benar ibadah dulu. Ibadah dulu. Nah sekarang orang banyak melakukan, sudah berdoa Pak sama Allah, sudah datang ke sana, datang ke sini, sudah dengan semua syarat. Tapi sholat gimana Pak? Ya itu dia, saya kalau udah sukses mah insya Allah dah sholat. Ini gimana cara mengamalkan begini? Oh dia barangkali tadi, pemahaman yang tadi. Ya kalau begitu berarti iya karena stain wa iya karena budu. Ya Allah kasih dulu dah baru saya mau sholat. Itu apa bukan pemahamannya tuh yang benar? Itu yang tersurat, tertulis, bisa dilihat, bisa diterjemahkan. Nah sekarang ada yang tersirat. Yang tersirat gimana? Kalau orang sudah menyembah, mengabdi kepada Allah ibadah, itu kan hakikatnya perintah. Kalau sudah diperintah, perlu minta tolong nggak sama Allah? Sudah diperintah untuk ibadah, lalu kemudian Allah menerima ibadah kita, perlu nggak minta tolong? Ini yang tersirat. Ya. Akhirnya kalau sudah ibadah, sudah benar, berarti sudah dekat sama Allah. Perlu nggak minta? Saya sering contohin kan. Mang Dian sudah dekat sama saya, sudah nggak bukan kayak orang lain. Datang ke sini, duduk di sini. Saya tawarin dulu apa Mang minta dulu? Saya datang ke rumah Mang Dian. Nah, kan? Assalamualaikum Mang Dian, kernaon iya Pak Ustadz libur sana gitu. Apa yang Mang Dian mau ngomong? Nah, saya nggak minta kan? Nah, itu maksud saya. Ini yang tersirat Anas. Yang tersirat itu yang nggak bisa dibaca, tapi harus terpikir. Cara berpikirnya punya nggak? Ketajaman berpikirnya. Nyampe nggak ke situ? Enggak. Kenapa orang diajak untuk ibadah, terus ayo Mang perbaiki sholatnya, perbaiki ibadahnya, perbaiki amalnya, manfaatkan semua yang Allah sudah kasih rezeki ke kita, ayo bersyukur yang banyak. Pak Ustadz saya ada masalah, simpen, nggak usah, ayo kita amal ibadah, ayo banyakin. Pak saya ada masalah, ntar biarin aja, ayo sholat. Maksudnya apa? Kalau sudah ibadah, nanti Allah senang. Kalau sudah senang, jadi dekat. Kalau sudah dekat, minta apa nunggu ditawarin? Kalau minta malah jadi nggak enak kitanya. Ya nggak? Datang ke Mang Dian. Assalamualaikum, Mang, libur, Mang. Ada. Kopi, Mang? Kata Mang Dian, Pak Ustadz, atau saya salaman aja dulu. Gitu. Pak Ustadz dari mana? Ntar saya pasti tawarin kopi. Sok atuh ayeuna mah ngadeheus ka Allah, takorub ku Allah. Nanti Allah tanya kamu mau apa. Berarti salah yang tersurat itu salah ya. Iya, artinya iya, tersirat. Berarti ya. Kalau tersirat mah berarti kita pakai hati nih pandangannya. Kira-kira kalau sudah dekat dengan Allah, ini iya karena budunya tuh kan dilamalkan ibadahnya. Kalau sudah ibadah diamalkan, dijalankan, Allah seneng nggak? Nah ini yang iya karena stain. Mau minta juga ya Allah abdi manuhunkeun mudah-mudahan diselamatkan, disehatkan supaya bisa ibadah. Itu aja amin. Kamu nggak minta rezeki kayak orang-orang tuh minta lancar usaha. Enggak ya Allah izin. Karena sudah apa tadi? Sudah dekat. Jadi mintanya doanya apa? Rabbighfirli wali walidayya, ya Allah abdi penting mah diampura dosa-dosa terus sakitu. Kalau sudah diampuni berarti sudah tidak ada masalah sama Allah kan? Allah terima taubatnya. Ada masalah nggak? Nggak ada, sudah clear kan? Soal sudah nggak ada masalah. Ya tadi. Kopi udah dikasih. Udah makan belum Pak Ustaz? Udah makan bareng lah. Nggak ya? Mumpung dia lah. Dipaksa. Padahal udah makan, saya tuh udah kenyang. Kopi udah tadi. Bawa rokok juga sendiri. Kata, rokoknya apa Pak Ustaz? Coba, semua dikasih ku Allah. Tapi tadi syaratnya. Iya kak, nak budunya diutamakan. Nanti iya kan nasta'in nanti. Ini dulu diperbaiki. Itu maksudnya yang tersirat. Ya kan gitu. Di situ kan tidak ada Mang, tidak ada larangan. Ada nggak tulisan? Sandal atau batas suci. Sekarang hilang kan tulisannya? Nah, hilang. Sandal dilarang naik ke lantai. Ada nggak tulisannya? Nggak ada kan? Nggak ada tulisan sandal dilarang naik di atas. Nggak ada. Nggak ada. Tapi kenapa nggak pada naik sandal ke atas? Itu tersirat maksudnya. Karena tahu itu masjid. Nggak usah dilarang karena orang sudah tahu kecuali anak-anak mereka nggak paham.
Nah, orang yang nggak paham sama Allah ya anggap saja anak-anak. Jadi can balik bang, walaupun udah tua juga. Dia umur sudah tua tapi can balik. Terbalik mana macamnya. Padahal udah tua, terbalik ya. Tuh, jadi cara memahaminya begitu. Yang tersurat berarti ada tulisannya, ada larangannya, ada perintahnya. Tapi di hati kita ada tersirat. Maksudnya Allah, iya karena abudu wa iya karena stain. Kepada engkau saya menyembah. Dah satu aja dulu, itu aja so kerjain. Nanti Allah kasih terus wa iya karena stain, kepada engkau minta tolong. Sebelum kita minta sudah Allah tolong semua. Apa contoh pertolongan Allah? Ternyata yang dikasih greget ibadah semangat bukan cuma saya. Istri juga ternyata ikut semangat ibadah. Bukan cuma istri, anak juga ternyata semangat ibadahnya. Berarti itu enggak kita minta tapi sudah Allah kasih. Nah itu maknanya.